Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita langsung saja simak videonya. Pernahkah para sahabat selesai salat memimpin salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, atau Umar, atau Utsman, atau Ali, atau Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain sahabat radhiyallahu anhum, selesai salat mereka sebagai imam, mereka memimpin zikir bersama, berdoa, memimpin doa, kemudian habis itu selesai itu berdiri memutari bersalaman-salaman sambil berteriak suara keras mengucapkan selawat-selawat. Itu agamanya para sahabat. Kita yakin itu bukan dari Islam. Tidak pernah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengajarkan seperti itu. Tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Bahkan dalam sebagian riwayat sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi di kitab Sunannya, Abdullah bin Mas'ud mendatangi kelompok yang membuat halqah di masjid dipimpin oleh seseorang. Lalu yang memimpin itu mengatakan, kabbiru, bertakbirlah kalian. Maka rame-rame mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halilu, tahlilah kalian, ucapan la ilaha illallah. Sabbihu, tasbihlah gitu. Ditegur dengan sangat keras oleh Abdullah bin Mas'ud, dan dinyatakan bahwa mereka berbeda agamanya dengan agama Muhammad. Yani Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakan seperti itu. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini para sahabat Nabi, yani masih ada, dan mereka tidak melakukan itu. Itu zikir-zikir yang sunnah yang diamalkan, tapi caranya salah. Bagaimana kalau zikirnya tidak sunnah dan itu diamalkan dalam keseharian salat kaum muslimin? Dan umumnya mereka menganggap inilah bagian dari Islam. Inilah amal saleh karena ketidaktahuan mereka. Ya, saya akan menyampaikan dari apa yang saya baca, saya ketahui. Masalah zikir ya jelaskan, ada zikir yang dilantangkan suara adzan. Tidak boleh semua orang zikirnya semacam itu. Zikir bersama-sama tidak ada larangan, sebab perintah zikir adalah tidak ada ketentuan. Selagi Allah tidak membatasi, jangan sampai Anda membuat batasan. Membaca sholawat, kita diperintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Malaikat dan Allah bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, shollu alaihi wasallam, sholawatlah engkau. Apakah di sini ada aturan khusus? Kamu harus sendiri-sendiri? Ada tidak? Nggak ada perintah sendiri-sendiri. Juga nggak ada perintah untuk rame-rame. Artinya kapan terjadi zikir boleh. Mari kita semua nyebut nama Allah. Allah, Subhanallah, la ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beta kan rame-rame, sama-sama. Yang menjadi sebab kita itu mudah menyalahkan orang, kadang kita itu tidak sadar karena kita menuruti hawa nafsu. Suatu ketika, ini kejadian yang sesungguhnya, mungkin sekaligus dia sangat marah, doa kok bersama, doa itu sendiri baik. Akhirnya dia akhir majlis saya ngomong, ya Allah, semoga Allah menjadikan kita hamba yang ahli surga, amin. Ya, dia juga ngomong amin. Ini masya Allah, makasih Ustaz, kita barusan doa bersama. Jadi sebetulnya nggak ada masalah yang demikian itu. Anda kalau dipermasalahkan, Anda jangan menganggap itu sebuah masalah. Memang dalam setiap kehidupan ada orang yang semacam itu. Tapi Anda kan punya rambu-rambu, punya ilmu. Zikir boleh dibaca bersama. Khususnya orang-orang awam itu kalau zikirnya nggak bareng-bareng, lupa urutannya yang mana. Kadang nggak hafal. Zikir habis sholat nggak ingat, habis sholat langsung bubar. Jadi kalau Anda orang menjelaskan Riyadhus Shalihin, kemudian dia melarang zikir bersama, tidak tahu diambil syarah dari mana. Mau di Riyadhus Shalihin ini menyebutkan tentang kita dihimbau untuk berzikir, baik sendiri, berduaan, bertiga, atau rame. Gantian juga boleh. Jadi nggak ada, yang penting kita banyak berzikir. Kemudian ya kalau rame-ramenya tanpa disengaja ya, memang ada larangan, harus rame-rame tidak disengaja, nggak ada, sengaja, tidak sengaja. Jadi Anda jangan membatasi, begitu. Zikir ya zikir. Mengangkat suara ya, penting jangan lantang bikin orang pusing kaget, wajar, la ilaha illallah. Subhanallah. Jadi
itu sebetulnya lagi-lagi tadi hawa nafsu. Kalau sudah kita kadang-kadang begini, kalau sudah tidak senang dengan kelompok itu apa saja akan salah. Dibahas urusan zikir, zikir bersama jadi bid'ah. Mengeluarkan suara dalam zikir bid'ah. Wong Nabi pernah melihat orang berzikir, dengar orang berzikir kok. Mengucapkan zikir Nabi mendengar, Nabi tidak melarang kok. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau Anda bertemu dengan yang demikian itu, ya doain semoga Allah memberikan hidayah agar orang itu bisa menjaga lisannya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Kalau Anda berzikir sendiri, hebat. Lalu Anda mengajak anak-anak berzikir juga hebat. Anda habis sholat zikir diam sendiri, alhamdulillah mau zikir. Enggak zikir pun enggak apa-apa, sunnah yang penting sholat. Lalu tiba-tiba Anda mengajak zikir karena banyak orang awam yang hafal, bagus. Anda suarakan zikir boleh. Sholat bareng-bareng ya, kalau enggak bareng-bareng malas. Oke. Yang membuat batasan itu siapa? Kok Anda ini tiba-tiba membuat batasan? Harus sendiri-sendiri, harus selirih. Mana harus sendiri, harus sendiri? Datangkan satu riwayat, satu aja. Dunal jahri itu adalah jaharnya kayak apa? Dunal jahri jangan keras-keras amat. Tapi ada kan yang keras-keras amat. Jadi dunal jahri adalah adab di suatu keadaan. Jadi, kan sudah kita kasih contoh, ada zikir hari raya, kita kumandangkan Allah kata tertaj mina. Waktu Sayyidina Umar berzikir, mengucapkan takbir, mina bergema. Kalau bergema kira-kira bareng atau rame ruwet? Rame. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau coba nggak bareng, nggak bisa. Namanya heboh, ribut. Kalau bergema itu adalah ada suara Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sama. Mina bergema, bukan mina hirup pikuk, enggak. Mina bergema. Dan itu sudah biasa. Tolong wahai saudaraku, ayo kita pandang sesuatu adalah dengan ketulusan, kejujuran, bukan dengan hawa nafsu karena kita benci dengan kelompok lain. Saya kalau ada orang tidak berzikir nggak apa-apa kok. Yang penting mau sholat zamannya zaman sholat saja. Kalau zikirnya kita semakin masuk zikirnya lirih, ya nggak apa-apa, zikir lirih sama biasa. Makanya kalau kita masuk masjid kita selalu minta kepada imam di situ. Saya tidak mau jadi imam. Kalau terpaksa jadi imam langsung saya serahkan. Zikir suka-suka. Tapi kalau itu komunitas yang saya kenal, saya ajak berzikir. Karena apa? Ada orang yang rajin zikir, ada orang yang malas zikir. Kalau yang rajin zikir, biarpun saya tidak zikir, dia akan berzikir. Yang malas zikir sayang, dia nongkrong ngobrol nanti ngomongin di masjid akan jual. Berapa hargamu? Jualan akan di masjid. Jadi seperti itu, wahai penanya, jangan mungkin dikirikanmu ada orang yang mempermasalahkan masalah ini. Orang hebat, jangan mempermasalahkan orang yang mempermasalahkan. Sebab orang mempermasalahkan memang dia masalah. Jadi Anda tidak usah bingung dengan yang demikian itu. Cukup Anda dengan yang Anda yakini. Yang saya jelaskan adalah saya ambil dari para ulama. Bukan saya ngarang-ngarang begitu. Saya tidak punya pendapat sendiri. Hanya bahasanya saja saya hadirkan seolah-olah bahasa saya. Ya gitu saja. Semua tidak saya ambil dari ulama. Jangan ngomong wah Buya bisa menjelaskan hadis, tidak. Saya ngintip dulu dari perkataan ulama. Masalah zikir saya baca perkataan ulama. Wallahu a'lam. Zikir berjamaah setelah sholat bagus. Mengapa bagus? Setelah sholat itu, zikir itu sejak masa Rasulullah SAW dilakukan secara jahar. Jahar itu suara nyaring. Dulu orang-orang Wahabi membid'ahkan zikir nyaring habis sholat. Kita bilang pada mereka, kenapa kamu membid'ahkan zikir nyaring setelah sholat? Kata mereka, tak ada dalil. Sejak kapan kamu belajar dalil? Mengapa? Yang pertama kali zikir nyaring setelah sholat siapa? Bukan ulama Melayu, bukan Kiai Jawa, bukan Tengku Aceh. Siapa? Yang pertama kali baca zikir nyaring selepas sholat adalah baginda Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Al-Baihaqi dari Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Kata Abdullah bin Zubair, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sallama min salatihi yaqul bi shautil a'la la ilaha illallah wahdahu la syarika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengucapkan salam dari salatnya maka berzikir dengan suara yang paling keras, paling nyaring, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Jadi Rasulullah itu suaranya nyaring ketika berzikir. Dan kata para ulama, Rasulullah itu kalau zikir nyaring. Mengapa nyaring? Buktinya para sahabat itu tahu zikir apa saja yang dibaca Rasulullah sehabis sholat. Coba Rasulullah zikirnya pelat, gak ada yang tahu. Begitu dalil ini disampaikan, ada Wahabi ngomong, kalau begitu imamnya gak apa-apa nyaring, terus makmumnya gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena itu bid'ah. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Sebenarnya yang benar bagaimana? Sejak masa Rasulullah, para sahabat itu kalau zikir suaranya nyaring. Ada hadis
hadisnya. Minta berapa hadisnya? Ini hadis super sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Malik, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata, "Inna raf'as saut bidzikri hina yansharifun nas minal maktubah kana ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai sholat 5 waktu itu berlangsung pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Pada masa Nabi, para sahabat zikirnya juga nyaring. Wahabi ngomong lagi, ya kalau begitu gak apa-apa nyaring terus, tapi jangan sama yang dibaca. Bacanya gak boleh seragam. Kenapa? Gak boleh lagi. Kamu ini gak boleh terus. Para sahabat itu zikirnya nyaring dan mereka tahu zikir apa yang dibaca Rasulullah. Kira-kira kalau sama-sama nyaring, mereka tahu bacaan Rasulullah, kira-kira zikirnya beda-beda apa seragam? Wahabi itu gak punya otak, makanya gak pernah berpikir. Makanya jangan ikut Wahabi. Tapi kalau ingin bodoh, ikut Wahabi. Kalau ingin bodoh, ikut Wahabi. Tandanya mereka takut ketemu orang. Mengapa? Ya otaknya gak pernah dipakai. Baik teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama menyimak sebuah video, sebuah penjelasan yang sangat jelas dan luar biasa teman-teman ya, mengenai zikir bersama dan doa bersama setelah sholat, tentunya sholat fardu teman-teman. Nah, kalau kita menyimak atau melihat video yang pertama tadi oleh Ustadz Wahabi ya, atau mereka menyebut dirinya Salafi. Nah, mereka ini, kelompok mereka ini teman-teman, tidak mengerjakan, tidak melakukannya namanya zikir dan doa bersama setelah sholat. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena mereka ini pemahaman mereka ini, Wahabi ini, bahwa zikir bersama dan doa bersama itu setelah sholat itu tidak pernah dilakukan Nabi katanya teman-teman. Nah, tidak pernah dilakukan Nabi. Jadi mereka itu tidak apa-apa yang Nabi itu tidak buat atau tidak lakukan, maka mereka juga tidak melakukannya teman-teman. Nah, dan disitulah mereka mengatakan bahwa zikir bersama, doa bersama setelah sholat itu mereka mengatakan bid'ah teman-teman. Bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu perkara yang tidak dibuat oleh Nabi. Nah, karena dalil mereka kullu bid'atin dhalalah, setiap yang tidak dibuat Nabi itu sesat teman-teman. Wadolalatin finnar, dan sesat itu langsung masuk neraka teman-teman. Nah, mereka itu menggunakan dalil itu teman-teman ya. Nah, jadi makanya mereka itu tidak mau melakukan yang tidak pernah Nabi buat. Nah, seperti itu teman-teman ya. Padahal di kita selaku ahlu sunnah wal jamaah teman-teman ya, kan setelah sholat itu kan ada zikir bersama, ada doa bersama. Nah, berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Buya Yahya tadi, Buya Yahya, Masya Allah, beliau sangat luar biasa, orang alim berilmu teman-teman ya. Dan juga ada Kiai Idrus Romli, nah beliau juga sangat luar biasa, berilmu, orang soleh, orang alim. Nah, beliau itu mengatakan bahwa bahkan Kiai Haji Idrus Romli tadi mengatakan bahwa dalilnya ada teman-teman. Nah, bahkan mengatakan super sahih bahwa yang pertama kali melakukan zikir bersama itu Nabi Muhammad teman-teman ya. Nah, bahkan Kiai Idrus Romli mengatakan seperti itu teman-teman ya. Nah,
Jadi jelas teman-teman, di kita ini yang selaku Ahlussunnah wal Jamaah itu bukan tidak beramal tanpa dalil teman-teman ya. Jadi bukan karena Nabi tidak membuat lalu kita membuat-buat, tidak seperti itu teman-teman ya. Itu ulama itu pasti memiliki dalil, memiliki alasan teman-teman, tidak asal-asalan membuat beramal di luar ya apa yang Nabi kerjakan teman-teman ya. Pasti ada dalilnya teman-teman. Nah mereka ini tidak sama sekali teman-teman. Mereka yang berpahaman Wahabi ini tidak mau sekali jika tidak ada dalilnya. Padahal kita Aswaja Ahlussunnah wal Jamaah itu berdasarkan dalil teman-teman, tidak sembarangan juga. Nah seperti itu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa kita ambil ilmunya dan kita jadikan pembelajaran untuk kita semua. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah setia dan juga mensupport channel ini, channel Daun Dakwah ini. Mudah-mudahan channel ini bisa terus berkembang dan juga memberikan kebaikan untuk kita semua. Baik teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.